berpangkat atau definisi eksponen. Pastinya teman-teman udah pernah belajar tentang bilangan berpangkat, bahkan dari SD ya. SD dan SMP juga ini udah kita pelajari. Jadi kita ulangi aja. Definisi dari bilangan berpangkat, misalnya A pangkat N. Bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya teman-teman. Jadi kalau A pangkat N ini berarti A kali A sebanyak N faktor. Jadi dikalikan sebanyak N kali gitu. Nah berikutnya ada istilah yang perlu teman-teman ketahui masalah bilangan berpangkat ini. Perhatikan bentuk A pangkat N ini. A ini adalah angka yang dipangkatkan teman-teman. A ini adalah angka yang dipangkatkan, itu biasa disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sekali lagi ingat, kalau saya mengatakan bilangan pokok atau basis, itu berarti bilangan yang dipangkatkan. Lalu N ini adalah eksponen atau pangkat. Gampang ya? Contohnya, misalnya 3 pangkat 4, berarti basisnya berapa? Ya, basisnya jelas di sini adalah 3 dan 4 adalah pangkatnya atau eksponennya. 3 pangkat 4 itu artinya berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali gitu. Nilainya berapa? Ya 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 lagi 81. Ingat 3 pangkat 4 adalah 81. Jangan jawab 3 pangkat 4 12 ya. Hati-hati ya. 3 pangkat 4 adalah 81. Lalu gimana kalau basisnya negatif seperti ini? Negatif 2 pangkat 3, ya sama aja. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif kali negatif itu positif ya. Lalu dikalikan lagi negatif, maka jawabannya adalah negatif teman-teman. Negatif berapa? 8. Lalu contoh lagi, kalau basisnya pecahan, sama aja. Misalnya setengah pangkat 4, berarti setengah dikalikan sebanyak 4 kali. Berapa? 1/16. Oke, ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Ingat, bilangan berpangkat itu sama aja dengan bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Sekarang kita mulai dari sifat bilangan berpangkat positif terlebih dahulu. Sifat yang pertama, kalau teman-teman menemukan bentuk perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, ya. Misalnya A pangkat M kali A pangkat N, kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa teman-teman jumlahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, basisnya harus sama, baru sifat ini bisa kita gunakan. Contoh, kita akan menyederhanakan bentuk ini, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ini kan basisnya sama-sama 3 kan? Maka ini nilainya sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 atau 3 pangkat 5. Nah, gampang kan? Sekarang kita akan coba buktikan tanpa menggunakan sifat ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu kan berarti 3 kali 3 sebanyak 2 kali kan? Lalu dikali 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada 3 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Maka ini sama aja dengan 3 pangkat 5. Sama kan hasilnya? Ya enggak? Nah, sekarang kita lanjut ke sifat kedua. Kalau tadi bilangan berpangkat dikalikan yang basisnya sama itu pangkatnya ditambah. Sekarang kalau dibagi ya, kalau ada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Ini sama aja dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2 atau 5 pangkat 4. Kita coba buktikan. 5 pangkat 6 berarti 5 dikalikan sebanyak 6 kali. Dan 5 pangkat 2 itu berarti 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, sekarang lihat bagian atas dan bawah. 5 dibagi 5 itu kan 1. 5 dibagi 5 itu 1. Jadi kita peroleh 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali atau 5 pangkat 4. Terbukti kan? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa teman-teman kalikan. Contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, ini nilainya sama aja dengan 5 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya, 5 pangkat 6. Kita coba buktikan. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Sementara 5 pangkat 2 sendiri itu adalah 5 kali 5. Ya enggak?
Jadi 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5 sebanyak 3 kali ya. Nah, di sini ada 5 yang dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi ini sama aja dengan 5 pangkat 6. Hasilnya sama, maka ini terbukti. Sifat ini terbukti. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Kalau ada perkalian lalu dipangkatkan, isi yang ada di dalam kurung ini masing-masing harus teman-teman pangkatkan pangkat yang sama ya. Contoh, misalnya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka semua yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan 4 teman-teman. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 dan 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Sekarang ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ini pangkatnya kita kalikan berdasarkan sifat ini. Jadi ini 3 pangkat 2 kali 4 itu 8. Dan ini 5 pangkat 3 kali 4 itu 12. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sifat ini hampir sama dengan sifat yang tadi. Kalau tadi kan kalau ada perkalian dipangkatkan, semua yang ada di dalam kurung ini teman-teman pangkatkan. Begitu juga untuk pembagian, misalnya A dibagi B dipangkatkan N, maka semua yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan N. Jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, misalnya teman-teman akan mencari 2/3 dipangkatkan 3. Ini nilainya akan sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. 8/27. Ya. Oke. Nah, itu sifat eksponen untuk bilangan berpangkat positif. Lalu gimana kalau pangkatnya 0 atau negatif? Nah, ini ada sifatnya lagi teman-teman. Untuk bilangan yang berpangkat 0, berapapun basisnya ya, berapapun nilai A, asal A itu bilangan real dan tidak 0, maka hasilnya adalah 1. Ingat, berapapun basisnya selain 0 dan basisnya real, kalau dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Ingat ya. Kemudian untuk pangkat negatif, kalau A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1 per A pangkat positif N. Dengan A bilangan real, A-nya tidak 0, dan N-nya adalah anggota bilangan bulat. Oke, ini sebaiknya teman-teman catat, harus teman-teman ingat. Nah, sekarang untuk bilangan berpangkat pecahan. Untuk bilangan berpangkat pecahan, untuk sifat-sifatnya itu sama aja dengan pangkat positif yang tadi ya, berlaku juga sifat-sifat yang tadi. Cuman ada tambahan, misalnya teman-teman menemukan A pangkat M per N, bentuk pecahan pangkatnya, ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi A pangkat M per N ini sama dengan akar pangkat